Karena ketentraman kehidupan itu juga bermasyarakat. Maka ketika panjenengan tadi mengatakan nikah siri, nah siri itu kan, nah sekarang ketika dia itu tidak punya suatu bukti, maka ini ada suatu keputusan, saya tulis ini. Jadi Mahkamah Konstitusi pasal 43 ayat 1, siri itu yang selain rugi itu yang siri itu sudah sah Pak ya, secara agama sah. Memang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari Kemenak Kota Madiun Kreatif Studio. Bersama saya hari ini Bapak Pujianto, SAG MHI, Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pas nggak ada acara. Iya. Nggak ada. Kebetulan kosong. Nggak ada yang nikah Pak. Nggak ada. Nggak ada rapak juga. Nggak ada. Mungkin ada nanti. Iya. Kali ini saya akan membahas tentang pernikahan, menuju pernikahan sakinah mawaddah warohmah. Dan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah, tentunya ada banyak jalan, banyak lika-liku. Dan yang untuk yang menikah secara resmi kan kita sudah tahu nggih Pak, alurnya bagaimana, pendaftarannya dan tercatatnya bagaimana. Nah ini yang pernikahan sakinah mawaddah warohmah, kita singkat sama mawon nggih Pak. Itu kan ada yang siri ya Pak. Kalau pernikahan siri itu pripun Pak? Kan mungkin masyarakat awam kan ada yang nggak paham, ada yang paham. Itu untuk penjelasannya pripun Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengacu dalam firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Mengacu dari itu, setiap tujuan nikah itu pasti ingin bahagia dunia sampai akhirat, itu pasti. Lalu sakinah itu adalah suatu ketentraman. Jadi ketentraman itu baik lahir maupun batin. Nah, ketika kita itu menuju ketentraman baik lahir maupun batin, lalu upaya apa dalam lahirnya itu? Berarti perlu suatu bukti-bukti, suatu pencatatan yang resmi biar nanti bermasyarakat dan lain sebagainya, akhirnya jadi tentram. Karena ketentraman kehidupan itu juga bermasyarakat. Maka ketika panjenengan tadi mengatakan nikah siri, nah siri itu kan rahasia. Wong nikah kok dirahasiakan? Padahal butuhnya kita bermasyarakat. Oleh karena itu maka pernikahan itu harus betul-betul dicatat. Bahkan nikah itu kan juga merupakan suatu muamalah, suatu pencatatan yang harus disaksikan oleh orang banyak. Jadi kehidupan itu bisa tentram, bila di masyarakatnya juga tentram, kepada Allah juga tentram, berarti syar'inya mendapatkan, juga dunianya juga mendapatkan. Lalu secara hukum juga mendapatkan. Karena nikah siri itu tidak akan terlindungi bagi wanitanya dan calon anak. Terus ini Pak, pernikahan siri. Tapi tidak tercatat ya. Tidak tercatat. Pernikahan siri tidak tercatat itu. Orang tuanya ada, maksudnya tetap pernikahan seperti pernikahan yang di KUA, di legal gitu Pak. Tapi tidak dicatatkan dulu. Oh, nggak bisa. Jadi ketika dia itu mau nikah, ketika dia itu nikah di rumah, non
non muslim dia harus dicatatkan di catatan sipil, ketika muslim harus dicatatkan di KUA. Sedangkan dia kalau sudah menuju ke sana pasti berkas-berkas yang harus terpenuhi. Dengan demikian kita bisa menimbulkan memberikan akte nikahnya. Itu kalau nikah siri itu kan berarti tidak sampai ke KUA. Tapi secara agama sudah sah. Nah, itu memang nikah itu harus berdasarkan agama. Jadi, harus berdasarkan agama itu. Namun tadi saya kembali ke pertama bahwa nikah itu minta ketentraman dunia sampai akhirat. Maka dalam perundang-undangan pun tidak sah. Menurut Abu Bakar As-Siddiq itu bahwa nikah itu harus dicatatkan. Karena pencatatannya itu adalah merupakan saksi hidup bagi mereka. Misalnya ada ini Pak, yang tren sekarang kan lamaran tunangan itu ya Pak. Nah pas saat tunangan, saat lamaran itu orang tua yang perempuan daripada tunangan kini dikasih risik wae sambil nunggu nanti nikah resminya ngaten lho Pak. Nah, itu pripun? Itu nanti akan membawa akibat. Memang benar, kadang-kadang itu benar, memang biar sah dulu. Tapi apabila yang laki dan perempuannya wis gak kuat, akhirnya selalu ingin hubungan dan itu diundur-undur waktunya. Kalau anak itu sampai hamil, nanti kan dengan pencatatan dan kelahiran berbeda. Padahal saat lamaran wis langsung dinikahkan gitu. Iya, nanti kan ketika lamarannya tahun 2002. Lalu nanti pernikahannya tahun 2003 akhir. Nah, ketika dalam lamaran sudah disahkan dan sebagainya, lalu disahkan menurut agama dengan siri itu, lalu pencatatannya 23 yang akhirnya dia itu mencatatkan 2023, maka anak sudah lahir, terus itu nanti anak siapa? Oh, berdampak di anak. Berdampak di anaknya. Maka kalau sudah, padahal jelas itu bapaknya walaupun sendiri bapaknya itu sudah sendiri dinikahkan di awal. Iya, sudah dinikahkan lewat agama. Itu berakibat pada anaknya itu. Maka ya lamar kalau memang gitu ya disahkan saja dulu, soal rame-ramenya saja yang belakang. Lebih enak gitu. Jadi mama bulan ini dilamar, lalu disahkan juga dan sebagainya. Lebih baik administrasi semuanya dipenuhi dulu, besok ramenya saja di belakang, kan malah enak gitu. Nah itu karena apa akibat itu? Nah itu nanti apabila anaknya ingin diakui, berarti kan harus proses isbat dan lain sebagainya. Oh, isbat nikah itu. Iya, itu pengakuan anaknya. Isbat nikah niku napa Pak? Mungkin ada pemirsa yang belum paham tentang isbat nikah. Jadi isbat itu sidang untuk pengakuan bahwa itu adalah pengakuan dirinya nikah pada waktu itu yang diputuskan oleh pengadilan agama. Terus nanti kalau sudah ada keputusan, nanti dibawa ke KUA untuk dicatatkan di KUA. Berarti pernikahannya pada bulan itu, tanggal itu, namun pencatatannya pada hari pas laporan itu. Oh, jadi misalnya nikahnya bulan Januari tapi tercatatnya di KUA bulan Juni, berarti sidang isbat itu untuk pengakuan kalau sudah nikah di bulan Januari. Iya, akhirnya anaknya itu jadi anaknya seorang bapak. Oh, gitu. Mino nanti hati-hati ya, jangan nikah siri ya. Terus ini Pak, pernah ada cerita tentang nikah siri itu Pak. Kalau pernikahan itu kan memang harus dengan walinya orang tuanya bapaknya. Kalau ada yang nikah kiai itu pripun Pak? Kan ini anggap aja ada kenalan gitu. Dia nikah. Yang nikah kan kiai. Saya tanya, apa sah? Kata kiainya sah. Ngaten. Itu pripun Pak? Nah, sementara orang tuanya masih ada. Dan orang tuanya tidak tahu. Nah, itu jelas tidak sah. Oh ngaten. Lah kiainya bilangnya sah ngaten. La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Nikah tidak akan sah kecuali ada wali dan saksi, 2 orang saksi yang adil. Rukun nikah itu 1 manten. Ada manten 2. Tanpa ada manten sapa sing dirapikke gak ada. Yang kedua wali. Wali adalah orang yang menikahkan. Jadi wali itu harus ada.
Lalu yang ketiga 2 orang saksi. 2 orang saksi pun harus adil. Dan yang keempat adalah akad. Yang qabil tunikaha ila akhirih. Akad nikahnya. Iya, akad nikahnya. Itu rukun, tidak boleh tidak, harus ada. Ketika dia itu mengatakan bahwa yang menikahkan adalah kiai, saya juga perlu tanda tanya siapa kiainya itu. Gitu loh. Biasanya dia itu menganggap dia itu kiai karena dia sholat, tapi tidak pernah ngaji hukum fikihnya, mungkin begitu. Misalnya kiainya dia punya pondok kan, punya pondok pesantren. Itu walinya tetap orang tuanya. Tetap orang tua. Iya, tetap orang tuanya. Nggak bisa berarti. Nggak bisa. Tapi kenapa kiainya itu bilang itu pernikahannya sah? Nah, itu perlu ditanyakan pada orang yang mengesahkan itu. Iya, memang ada pendapat-pendapat lain yang tidak masyhur sebetulnya. Memang ada beberapa pendapat bahwa itu tanpa itu bisa, itu ada memangnya. Tuh, maka mereka mungkin pakai itu. Berarti dia menganggap orang tuanya sudah nggak ada. Iya, jadi membunuh orang tuanya kan itu namanya. Padahal orang tuanya masih. Dan saudara kandung laki-lakinya masih ada. Masih. Itu saja begini. Ketika dia punya saudara kandung, punya saudara kandung, lalu bapaknya juga masih. Saudara kandung ini pun tidak bisa jadi walinya selagi bapaknya masih. Iya, tidak bisa. Itu. Jadi sebetulnya dengan di KUA atau di catatan sipil dan sebagainya, itu betul-betul mengapa harus dicatat dan sebagainya, itu mengatur sebuah kehidupan baik di dunia maupun tujuannya nanti di akhirat nanti, biar dia itu betul-betul sakinah, jadi tentram dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat. Iya. Karena pertanggungjawaban ya Pak. Iya, pertanggungjawabkan. Bahkan menurut Mbah Zubair, ketika nikahnya itu betul-betul ikhlas dengan ridho Ta'ala dan karena Allah Ta'ala semuanya semata-mata itu, maka nanti di surga pun akan ditemukan. Tapi ada pertanyaan Bu. Ganti saya yang bertanya akhirnya. Ada pertanyaannya begini. Lalu ketika dia itu nikah 2 kali, lalu yang ditemukan siapa? Pikiran jangan pikiran di dunia, tapi pikirannya di akhirat. Jadi kehidupan akhirat dengan dunia itu tidak sama. Itu jangan membayangkan, yang dibayangkan adalah perkara di dunia. Seperti air mengalir, masa ya air yang ada di dunia ya bukan. Nah, itu air mengalir nanti bermuara ke laut kelama, apa kata di Indra itu? Bermuara ke lautnya lama. Kelok-kelok nggak jadi nggak bermuara-muara akhirnya. Tuh. Itu Pak tadi ya Pak, tertarik saya Pak. Iya. Ketemu di surganya itu loh Pak. Oh iya. Kan dengan yang terakhir ya Pak ya. Belum tentu ada, dengan yang terakhir. Yang soleh. Jadi yang belum tentu yang terakhir itu adalah yang soleh. Jadi yang betul-betul dia jadi imam dan kita jadi makmum. Dan imam itu tidak kelihatannya, mungkin imam kelihatannya di dunia begitu. Mungkin nanti di sana tidak ditemukan juga bisa. Jadi, kalau bisa membawa ke arah kebaikan. Jadi arah kebaikan itu bagi kita dan bagi Allah itu beda. Bisa menjadi baik. Jadi yang namanya suaminya itu misalnya ya, Pak. Jadi yang namanya imam itu betul-betul imamnya di dunia dan imamnya di akhirat. Nah, itu padahal jadi laki-laki itu yang paling berat. Itu adalah itu. Jadi ketika sang istrinya itu nanti berbuat sesuatu, berarti yang laki-lakinya itu nanti yang tanggung jawab bagaimana sesuatu yang jelek itu bisa mengarah ke baik. Itu yang sulit. Nah itu para laki-laki. Ya, para laki-laki itu yang para laki-laki harus. Makanya ar-rijalu iman dan Islam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki minangka pangone para wadon. Artinya imamnya wanita itu. Nah sampai kok nek angon bebek kok bebeke mangan parine wong, yang tanggung jawab yang angon kan. Yang laki-laki. Iya, yang laki-laki. Jadi ketika istrinya nanti masuk neraka, maka yang dilandrat nanti yang laki. Yang laki-laki. Iya. Alhamdulillah jadi perempuan. Maka jangan khawatir, kadang-kadang perempuan banyak yang di neraka kan gitu. Tapi laki-lakinya juga banyak itu nanti. Nah, jadi tanggung jawab laki-laki itu beratnya itu di situ. Jadi umpamanya perempuannya tidak tahu hukum. Lalu yang sekarang ngetren itu akhir-akhir ini adalah wanita yang ikut KB.
itu biasanya menstruasinya tidak lancar. Ketika tidak lancar, ngeplet dan lain sebagainya, itu laki-lakinya harus tahu hukumnya. Mas ini gini, ini termasuk M atau bukan dan lain sebagainya. Ketika ditanya, laki-lakinya itu harus tanggung jawab itu. Iya. Laki-laki ini gak ngerti takok okono lah, itu laki-laki ini tidak tanggung jawab itu. Tidak tanggung jawab dalam masalah hukum. Jadi maka nikah itu yang paling berat adalah tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau di dunia asalkan kuno seneng kene seneng, kuno kerja kene kerja, selesai. Kan gitu tuh ya. Masalah itu. Mino jangan takut untuk menikah. Tetap semangat ya. Jangan takut, tapi juga begitu, nikah itu akan dijamin oleh Allah. Seperti saya belum nikah tidak punya apa-apa. Setelah nikah punya mobil. Rezekinya lancar ya Pak. Lancar, iya. Dan minimal orang nikah itu yang doa itu 2. Dia dan istrinya. Doa seorang istri. Iya, maka doa seorang istri itu juga doa mujarab. Makanya kok rezekinya Mas Wino agak seret, karena nikah. Saya yang nikah Wino. Ya kita lihat aja lah, lihat aja bahwa orang-orang yang mau nikah itu kelihatannya ekonominya seperti itu, tapi setelah nikah ternyata punya rumah. Lancar. Iya. Memang orang yang nikah akan dijamin oleh Allah rezekinya dan semuanya. Iya. Kembali ke pernikahan itu Pak. Iya. Terus yang sekarang yang barusan terjadi kemarin ini kan ada artis yang nikah beda agama, tapi dia secara yang laki-lakinya muslim, yang perempuan kan non muslim, tapi itu juga tercatat di KUA. Tercatat di KUA ya infonya. Itu akhirnya jadi suatu problem dan suatu permasalahan sehingga MUI akhirnya ikut. Ya kebetulan saya juga di MUI jadinya tahu. Nah ikut. Jadi itu tetap MUI itu mengatakan tetap tidak sah untuk pernikahannya itu. Dan secara hukum sendiri, secara hukum penulisan sendiri, bahwa ketika dia itu muslim, maka nikahnya di KUA, jelas itu di KUA. Ketika non muslim nanti lewat catatan sipil. Bagaimana proses untuk pembukuannya? Padahal bukunya tidak double. Nah, mengapa itu bisa tercatat? Mungkin dalam hal pengajuan berkas itu yang dimanipulasi. Saat pendaftaran. Ya, saat pendaftaran mungkin bisa dimanipulasi. Manipulasinya bagaimana? Manipulasinya nanti begitu saya di KUA maka semua kakaknya dirubah jadi Islam. Oh ngaten? Ya. Kalau yang perempuan itu Islam Pak? Islam, pindah, ya. Yang lakinya juga Islam sudah pindah semua. Sudah pindah semua. Sementara orang tuanya masih non Muslim. Non Muslim. Begitu ya setelah selesai nikah kembali ke kandangnya masing-masing kan bisa terjadi. Namun yang dikeluarkan kan pernikahannya Muslim, secara Muslim. Berbeda agama. Berbeda agama. Iya. Tapi dalam hal ini, ketika KUA itu melihat bahwa dia itu non Muslim pasti ditolak. Pasti ditolak. Saat pendataan. Ya, jadi pas dia itu daftar, kalau kita lihat KK dan KTP-nya dan sebagainya, ketika non Muslim pasti ditolak. Pasti. Jadi, iya. Nggak bisa. Lah mungkin dia ada manipulasi di situ. Maka juga sekarang juga harus hati-hati pada rekan-rekan penyuluh. Ngetren sekarang masuk Islam kan itu ngetren. Hanya untuk nikah. Nah mungkin karena nikah di KUA itu biayanya ringan banget. Kalau di KUA malah nggak bayar ya Pak? Iya, kalau di KUA malah nggak bayar. Ketika di luar KUA 600. Tapi ketika di luar itu, nah itu kan nikahnya di tempat lain, di tempat dan sebagainya, itu kan banyak itu biayanya. Nah itu banyak biayanya, akhirnya enak aja nikah di KUA. Walaupun 600 itu murah banget. Murah banget. Iya, karena selain situ di luar bisa 2 juta dan sebagainya. Karena nikahnya di luar di tempat yang ia yakini itu, terus nanti dicatatkan di catatan sipil. Kalau di KUA kan enggak. Betul. KUA begitu langsung proses di KUA, langsung surat-suratnya jadi. Nah itu langsung jadi, langsung nikah. Ketika dia nanti setelah nikah kembali kepada agamanya masing-masing, dia mengatakan beda agama, kan bisa terjadi.
Maka kalau ada berita semacam itu kadang-kadang kita harus menelusuri sampai pada pembukuannya. KUA-nya juga itu. Iya, KUA-nya juga begitu. Mungkin ada berita di Bali dan lain sebagainya. Iya kan gitu. Kalau di sini kan nggak ada. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Jangan kan gitu. Dia itu, ini bukan agama yang lain. Ketika dia itu mau nikah, yang lakinya itu duda umpamanya. Ketika di KTP-nya masih kawin, itu pun ditolak. Walaupun kakaknya sudah ada akte cerai, itu pun ditolak. KTP-nya harus ganti dulu. Iya, harus ganti dulu. Semuanya harus ganti, harus valid itu loh. Nah, sebab apa? Ternyata pernah terjadi di Madiun juga pernah terjadi. Ada. Orangnya ya tahu saya. Aktenya sudah ada. Iya, dia itu agamanya lain, terus masuk agama ini Islam. Setelah masuk agama Islam dia nikah. Selesai nikah, sesuai dengan janjian mereka, kita kembali kepada agama kita masing-masing. Banget ini terus pripun, Pak? Dalam hal hukum Islam, dalam hal hukum fikih, maka batallah nikahnya. Batal nikahnya. Iya. Jadi batallah nikahnya. Dan yang paling berat itu adalah orang murtad. Itu orang murtad itu orang yang paling berat. Sholat tidak oleh apa tidak boleh itu. Karena murtad itu sudah tahu hukumnya ini, dia keluar, maka dia itu adalah orang yang paling berat hukumannya. Jadi berat itu daripada orang kafir. Berarti dia masuk Islam itu tidak dari hati. Iya, kemungkinan kan begitu. Iya. Jadi agama decoration only, gitu dah. Jadi hanya dekorasi belaka. Hanya untuk sebuah legalitas saja, itu bisa terjadi. Maka ketika kita mendengar hal-hal itu, kalau ditanyakan di KUA, padahal selektif banget di KUA itu. Pendataannya. Iya. Ada yang mau ditanyakan tadi? Mungkin Pak Uji. Iya. Ini mungkin untuk informasi aja untuk kepada masyarakat untuk mencegah atau sebagai tindakan preventif tentang pernikahan beda agama tadi. Dan ini kan mesti kan ada efek-efek yang ditimbulkan. Dan misalnya apa aja biar masyarakat tahu, biar tidak terjadi pernikahan beda agama itu. Misal efek yang ditimbulkan itu nanti setelah nikah beda agama ini kan misal ada warisan, masalah hukum waris, masalah tentang lain-lain, itu efeknya apa kalau menurut pandangan? Iya. Efek dari nikah. Tindakan preventif kita. Efek dari nikah beda agama dan pencegahan. Dapat ditinjau dari dua hal. Ya. Yang hukum positif. Hukum positif itu sendiri bahwa akte nikah itu hanya dikeluarkan oleh satu. Di KUA. Kalau KUA ya KUA. Kalau catatan sipil ya catatan sipil. Nggak bisa double, Pak? Nggak bisa. Ketika dikeluarkan di catatan sipil, lalu dia itu di tengah-tengah masuk Islam, dia pun KUA tidak bisa mengeluarkan buku nikah. Hanya tercatat bahwa dia itu sudah Islam. Jadi buku nikahnya tetap. Maka saya juga heran mengapa kok bisa dua. Itu dari segi hukumnya begitu. Kalau sudah di KUA dapat buku nikah, dia terus langsung murtad. Dia langsung ke catatan sipil. Catatan sipil dapat buku dari catatan sipil. Nggak dapat. Jadi ini sudah diakui. Entah kakaknya berubah agamanya, tapi bukunya tetap itu. Itu sebetulnya bukunya saja itu sudah begitu. Lalu yang kedua, dalam hal fikihnya sekarang, ketika dalam hal fikihnya orang berbeda agama itu, maka jelas-jelas ditekankan oleh Rasulullah SAW bahwa itu tidak bisa, karena hukumnya sudah berbeda. Nanti akibat hukum dalam hal waris dan sebagainya, bagi ini bagi muslimnya bagi muslim, orang yang sudah keluar dari agama itu, maka dia waris pun tidak mendapatkan. Itu secara hukum fikihnya loh ya. Hukum waris. Hukum fikihnya loh ya. Saya tidak membahas tentang ini adalah hukum positifnya. Kalau hukum positifnya sama-sama anaknya ya, sama-sama anaknya. Tapi dalam fikihnya tidak mendapatkan. Jadi umpama saya
akhirnya beragama lain. Nah, terus saudara-saudara saya agamanya Islam. Nanti saya tidak menerima waris dari bapak saya dan ibu saya. Secara hukum fikihnya, iya. Jadi saya bicara secara hukum fikihnya. Nanti jangan dicampur adukkan, dipotong. Sementara yang terjadi meskipun beda agama, anaknya beda agama, kadang kan banyak yang bagiannya, singki bagian itu tidak mendapatkan, itu sudah keluar, itu sudah tidak mendapatkan, itu bagi warisnya, itu secara fikih. Lalu ketika suami dan istri, ketika dia itu nikahnya di KUA, ketika nikahnya di KUA lalu di tengah-tengah perjalanan keluar agama, salah satunya keluar agama, maka dia sudah tidak bisa hubungan lagi karena sudah putuslah pernikahan itu. Kalau yang keluar yang perempuan, Bapak? Entah yang perempuan, entah yang laki-laki. Tetap batal pernikahan. Iya, jadi hukumnya dalam hal fikihnya dia itu hubungan tidak sah. Bukan. Iya, akhirnya tetap zina. Padahal orang zina 40 tahun sholatnya tidak diterima. Ya Allah. Padahal ini Pak, yang kita tahu, yang kalau yang perempuannya non Muslim, sementara yang laki-lakinya Muslim itu katanya nggak apa-apa. Itu pernah saya baca kayak gitu. Itu begini, ketika perempuannya non Muslim, lalu laki-lakinya yang Muslim, lalu perempuannya itu masuk ke Muslim, itu loh maksudnya mu'alaf gitu loh. Nah, itu menurut Imam Ibnu Katsir memang lebih baik begitu, itu boleh. Tapi kalau dibalik, menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir itu tidak boleh. Jadi yang perempuannya yang Muslim, yang lakinya yang non Muslim. Itu mungkin dari tinjauan hukumnya, karena kalau laki itu lebih kuat daripada yang perempuannya. Itu jadi lebih kehati-hatiannya gitu. Bukan kok ini non Muslim, ini Muslim lalu dinikahkan, bukan. Tapi pasti dalam hal prosesnya pasti masuk dalam satu agama. Itu harus satu agama. Makanya mengapa pernikahan harus dicatatkan? Mengapa tidak boleh nikah siri? Karena melindungi itu. Iya, juga melindungi wanita. Nikah itu kalau nikah siri, itu semuanya tidak punya bukti. Anaknya tidak punya waris. Jadi Iya, akibatnya sama. Itu nikahnya tidak punya hak waris. Karena apa? Tidak punya bukti yang autentik. Pokoknya nikah siri itu padha karo nyanyian kumbang Nidam Sari, bar dintup tinggal pergi. Mau nuntut tidak punya bukti kan gitu. Terus ini tadi mau tanya apa Mino tentang pernikahan siri itu tadi? Itu nikah siri, ya Puji ya. Nikah siri kemudian yang laki pergi ke luar negeri. Nah, ketika mau proses untuk nikah resmi ternyata meninggal, sudah punya anak. Nah, terus setelah ditelusuri ternyata yang laki keluar negeri itu dia juga pindah ke warga negaraan. Nah, itu bagaimana? Nah, itulah akibatnya ketika nikah siri. Akhirnya anak itu anak siapa? Aktenya bunyinya? Aktenya pasti akan timbul anak seorang ibu. Anak ibu. Itu. Nah, dia mau menuntut. Bisa masuk, papanya namanya bisa masuk. Harus ada surat dari luar negeri itu. Sementara ketika bapaknya meninggal itu nggak ada laporan ke pemerintah. Nah, itu walaupun masuk. Jadi ketika anak yang semacam itu jadi korban anak, karena satu, dia tidak punya bukti untuk membuat akte itu bahwa bapaknya adalah itu. Maka sekarang catatan sipil mau menikahkan, mau atau itu mengeluarkan akte kelahiran, pasti tanya buku nikah. Buku nikah. Iya, tanya buku nikahnya mana. Kalau nggak ada, ya dianggap kan anak ibunya. Lah ya kan akhirnya jadi anak seorang ibu. Tapi kapan itu dari menterinya saja kan tetap dicatatkan, walaupun nikah itu kan melegalkan nikah siri seakan-akan kan gitu. Nah, itu, tapi sekarang kan sudah jadi dari suatu problem, sekarang sudah kelihatannya sudah dihapus itu. Tidak bisa. Yang apa tadi yang melegalkan nikah siri yang tadi ada yang mau ditanyakan itu pripun Pak? Jadi ketika nanti itu betul-betul nikah siri, yang jadi runyam adalah permasalahan tidak hanya permasalahan di pencatatan, juga permasalahan wali nikahnya nanti nikah. Kalau itu perempuan, siapa yang jadi wali? Itu. Nah,
ketika dulu juga saya menemukan yang namanya kakak bahwa bapak ibunya nikah tidak tercatat. Bapak ibunya nikahnya tidak tercatat. Tidak tercatat. Berarti dia tidak punya buku nikah. Itu dalam kakak yang tahun 2002 kan gitu. Nggih. 2020. Ada toh, Pak? Ada tuh. Akhirnya terus ada satu permasalahan yang telah diumumkan. Akhirnya dari beberapa pihak akhirnya mengadakan suatu pertemuan di Jakarta. Itu ada pertemuan karena ada suatu permasalahan yang paling runyam adalah di bawah. Nah, sekarang ketika dia itu tidak punya suatu bukti, maka ini ada suatu keputusan, saya tulis ini. Jadi Mahkamah Konstitusi pasal 43 ayat 1 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan. Ini harus paham. Yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi ini yang akhirnya muncul ini. Karena apa? Ketika dia itu hanya mengaku ini ayahnya ini dan sebagainya, tapi itu pun harus dibuktikan secara ilmu, keilmuan dibuktikan, secara teknologi harus dibuktikan bahwa ini betul-betul anaknya ibu itu dan bapak itu. Misalnya buktinya jadi tidak dari syukur foto. Tidak syukur mencatat, tidak bisa. Nggak bisa. Foto tidak bisa. Nggak bisa. Ya harus tes DNA dan sebagainya. Sampai seperti itu baru ini ternyata anaknya itu baru dapat diakui. Ini Mahkamah Konstitusi. Ya melalui sidang isbat itu tadi. Iya, maka dari itu ketika dia itu sudah nikah siri, untuk pengakuan anaknya masih ada jalan yaitu sidang isbat di pengadilan agama. Maka dari catatan sipil, dari pengadilan agama, dari KUA kan ditemukan. Dan itu prosesnya agak cepat ya Pak? Iya, mesti lama itu beberapa tahun. Nah itu mesti lama itu. Maka kan kemarin ketika timbulnya itu sekarang sudah tidak ada itu karena ini. Jadi akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan itu. Jadi pengakuan anak itu ternyata juga rumit. Dan kebetulan nikah siri itu yang selain rugi itu yang wanita, anaknya juga dia itu biasanya menyembunyikan diri. Contoh, dia pegawai negeri pensiun. Yang laki pensiun, akhirnya punya pensiunan kan dari istrinya yang meninggal. Atau dari suaminya yang meninggal, dia nikah dengan orang lain supaya pensiunannya tidak hilang. Terus akhirnya nikah dengan yang lain itu tapi siri. Ya, cuman pensiunannya juga hilang. Sekarang kita kembalikan. Lalu dia nikahnya itu untuk harta atau untuk pernikahan. Akhirnya kan yo Joko hartane ben gak ketlok kabeh, ngapusi negara. Nah, dia tetap punya istri. Karpe nikmat tapi ya enggak mau kehilangan kan gitu. Iya. Pensiunnya ben gak hilang. Iya kan gitu. Itu yang lalu yang keduanya, nikah siri itu biasanya di sana sudah punya istri yang sah. Ya, itu Pak, banyak Pak itu seperti gitu itu. Ya. Dia punya istri yang sah, terus supaya tidak diketahui orang banyak. Siri. Meskipun sirinya itu dengan orang tuanya sendiri. Nah, meskipun dengan orang sendiri karena apa? Orang yang poligami pun ada aturannya. Jadi saya kok ingin poligami, itu harus satu mendaftarkan juga di pengadilan agama, mendatangkan istri saya dan mendatangkan istri saya untuk menyetujui di depan pengadilan agama untuk tanda tangan. Setelah itu nanti dari pengadilan agama turun penghasilannya berapa, mobilnya apa, sepeda motornya hartanya semua ditulis. Adil apa enggak? Iya. Maka wanita-wanita jangan khawatir kok gitu. Kok sampai lolos itu biasanya ya dimanipulasi. Iya. Itu jadi utamanya adalah memang istrinya. Jadi kalau istrinya setuju ya dibawa di pengadilan. Dapat pengakuan dari pengadilan dapat pengakuan boleh, lah itu baru bisa poligami. Iya, tidak serta-merta begitu di rumah ada kwitansinya, ada materainya, tanda tangan tidak bisa. Berarti kalau yang istri kedua misalnya yang istri pertama tahu Pak,
Istri pertama tahu kalau suaminya mau poligami, tapi karena tidak pengen rumit seperti itu, akhirnya dinikah siri. Yang kedua ini dinikah siri. Dari pernikahan siri itu lahirlah anak. Itu nanti status anaknya tetap kayak hak waris dan lain-lain enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Jadi menurut hukum enggak ada. Tetap yang istri pertama. Iya. Tetap yang istri pertama. Jadi tidak ada waris, tidak ada. Terus dia pun tidak ada pengakuan kalau ada harta dan sebagainya, tidak bisa. Tidak diakui. Tidak diakui. Iya, tetap pertama. Makanya nikah secara resmi, secara legal itu lebih aman ya Pak? Iya. Aman untuk semuanya. Makanya tujuan nikah itu kan ingin tentram, aman, ayam, agak delik-delian. Maka dari itu tidak delik di dunia dan di akhirat nanti. Kalau siri itu kan akhirnya bener di sini itu keturutan, nanti belum tentu di akhirat. Bener di dunia ini keturutan, tapi dalam hal lain merugikan yang lain. Merugikan pada anak-anaknya. Dan yang jadi korban adalah perempuan. Maka hati-hati nek dinikah siri ojo gelem. Sebab apa? Akibatnya yang menanggung adalah wanita itu sendiri. Tapi dari pernikahan siri itu sudah sah Pak ya? Secara agama sah? Memang dari segi agama, yang penting kan ada rukun. Ya. Ada manten, ada saksi, ada wali, ada akad. Ada mahar. Mahar itu wajib hukumnya. Wajib ya? Iya. Dan mahar itu hukumnya wajib. Kalau mahar itu ya mahar. Jadi ini mahar saya, kamu saya beli kan gitu. Seakan-akan kan gitu memang. Itu mahar. Jadi mahar itu hukumnya wajib. Dan kalau mahar itu sendiri ya jangan dianalogkan atau dengan pikiran yang seperti kemarin itu, pikiran bahwa ini adalah tahun ini maka maharnya ini dan sebagainya. Itu jadi kenang-kenangan, bukan ya mahar. Kayak yang ngetren misalnya nikahnya sekarang tanggal 1 bulan 2 tahun 2023 dibikin seperti itu. Akhirnya dalam angan-angannya kan mahar itu dalam angan-angannya adalah kenang-kenangan, bukan bayar mahar. Maka kalau bayar mahar itu ya berapa maharnya? 5 juta saya berikan itu. Karena apa? Kamu saya ambil seharga ini. Ya, ini seakan-akan gitu lah. Kita tidak bisa mengatakan seharga itu kan tidak enak dengan perempuan kan. Tidak enak. Kira gitu saya dibeli kan tidak enak. Gitu. Kalau apalagi tadi itu ya Pak, seperangkat sholat, alat sholat. Kadang-kadang orang mengatakan terlalu besar seperangkat alat sholat, padahal seperangkat enak masjid. Ini kan gitu. Ada masjid, ada lain-lain. Iya kan tidak paham kadang-kadang hal-hal semacam itu. Memang kita itu dalam pernikahan memang harus betul-betul paham dalam aturan, paham dalam fikihnya, sehingga biar jadi betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Ya. Mungkin ada yang lain monggo bumbung temu. Ya tadi Mino katanya mau tanya. Gak apa-apa tanya. Ini kan keluarga saya kan banyak di kampung gitu ya. Iya. Di kampung mana? Jepang maupun di kampung di sana. Mereka tuh kan nikahnya kan belum dari kampung. Nah nikahnya kayak nikah kan memang kiai ya ustaz lah. Tapi nggak dicatat di KUA. Kemudian ketika mereka di KTP mereka datang ke dukcapil itu bawa orang. Ini istrinya, suaminya gitu gimana tuh? Oh iya. Jadi ketika nikah itu tidak dicatatkan, itu akibatnya. Jadi anaknya tidak terakui, orang itu sudah punya anak tapi tetap perawan. Tetap dianggap perawan. Katanya belum baik. Iya, kependudukannya kan enggak. Jadi ketika dia itu sudah punya anak 3, tapi di KTP dan dukcapil kan tetap perawan. Jadi perawan punya anak 3. Iya kan itu karena belum ada suatu perubahan di KK dan KTP. Lah ketika nikah itu kan memang begitu nikah, maka ada suatu perubahan status di dunia berubah, lalu di akhiratnya juga. Berarti itu kalau tercatat ya tercatat saat nikah itu Pak. Terjadi seperti tadi. Ya, jadi ketika itu. Dia itu nikah siri, sudah punya anak dan lain sebagainya, ditinggal pergi. Lalu lakinya nanti di sana nikah. Apa bisa wong semua catatannya masih dijaga dia? Oh, KTP-nya dijaga. Iya. Terus yang di sini yang putrinya walaupun juga punya gadis, anak masih gadis. perawan. Iya.
Dia nikah lagi pun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan semua kependudukannya dan lain sebagainya. Okay. Itu kan akhirnya masih perawan, masih sendiri. Jadi sehingga dia itu nikah, padahal sudah punya anak satu. Nah, terus anak satu itu terus anak siapa? Nah, seperti ini itulah, Pak. Karena gara-gara siri itu akibatnya anak itu jadi korban dan anak itu nanti tidak mendapatkan warisan dari bapaknya itu nanti. Oh, jadi kayak gini Pak, nikah siri nih Pak, nikah siri seperti tadi yang Bapak sampaikan, yang laki-lakinya pergi, itu kalau kayak itu secara otomatis kayak cerai gitu Pak. Nah, kan kalau cerai itu kan ada masa idah ya Pak, 100 hari. Iya. 100 hari itu ya kalau cerai. Itu kalau yang laki-laki sudah nikah siri, sudah punya anak, laki-lakinya pergi, istilahnya merantau sampai 1 tahun 2 tahun gak kembali. Ternyata ya seperti itu tadi, di sana sudah nikah resmi yang laki-lakinya dengan perempuan lain. Sementara yang perempuan ini kan yang dinikah siri kan masih di desa lah misalnya, istilahnya seperti itu, atau di kota lain. Dia bisa nikah lagi. Bisa. Jadi istilahnya nggak usah nunggu masa idah atau apa Pak? Iya. Kapan itu juga pas hari Sabtu itu juga ada pertanyaan. Pak, saya itu sudah nikah siri. Suami saya sekarang di Hong Kong. Lalu status saya semuanya masih perawan, Pak. Itu akhirnya kelurahan dan sebagainya kan mengeluarkan dia masih perawan. Padahal dia sudah pernah nikah siri. Apalagi saya itu tidak dinafkahi. Lalu bolehkah saya nikah? Boleh. Oh, nggak perlu ada masa idah kayak kalau cerai atau kalau dicerai atau itu yang jadi problem juga dalam hal fikih. Yang masa idah itu kan dalam hal fikih kan gini, ketika dia itu berhubungan dengan suami istri kan harus ada jarak waktu untuk nikahnya, namanya masa idah itu. Nah, jarak waktu itulah mereka itu memegangi hal itu atau tidak kan kita tidak tahu sama sekali. Namun ketika dalam hal pencatatan secara resmi, maka kita pun akan mengetahui karena dia talak tanggal sekian, dia diputuskan tanggal sekian, maka masa idahnya sekian. Nah, terus ketika dalam hal nikah siri kan hanya berdasarkan pengakuannya dia. Kan kita tidak tahunya kan gitu. Aku besok suwi gak hubungan dan kan hanya berdasarkan pengakuannya dia. Nggak ada kata talak atau apa. Lah iya, nggak ada itu. Berarti dia berhak nikah lagi. Iya bisa bernikah lagi itu. Ketika sang suami datang nuntut. Nah, secara hukum formal nggak bisa dia. Karena nggak ada bukti. Kan nggak bukti secara autentik. Iya, nggak ada bukti secara autentik. Itulah lemahnya nikah siri. Nek foto misalnya ini loh fotonya lah, foto kan bisa direko-reko ya Pak. Ya, yang padahal cik bendino cik dikirimi ternyata neng malah nikah. No. Apa terjadi? Ada terjadi itu juga di Madiun juga ada. Ada, Pak, ya. Jadi laki-lakinya itu nikah. Apa itu nikah siri? Nikah siri. Dengan perempuannya pergi ke sana, dia tetap dikirimi. Tetap tiap bulan dikirimi oleh sang istri, maunya membuat rumah dan sebagainya. Akhirnya rumahnya tetangganya yang difoto dikirimkan ke sana. Itu fotonya. Pinter itu orang laki-laki biasanya pinter kan. Nah, terus akhirnya laki-laki ini padahal nikah dengan orang lain. Nah, dia sudah pernah nikah siri dengan wanita yang ada di sana. Begitu datang, ya tidak bisa protes. Ketika protes di KUA, lah Mbak punya buku nikah? Enggak, saya buku nikah siri. Enggak bisa, ya sudah. Dia walaupun marah-marah, lah masa bapak itu dulu itu saya izini, memang saya izini, saya beri uang. Kalau memang menginginkan ini saya beri uang. Saya tidak bisa ngeladenin jenengan. Itu gitu. Loh ya salah dhewe Mbak, mbok izin itu usaha teh akhirnya wedhuse juga mulai kan gitu. Itu ya Pak ya. Iya, maka lemahnya nikah siri itu betul-betul yang jadi korban itu adalah anak dan istrinya. Maka hati-hati wanita. Iya. Dan untuk memberantas yang itu Pak, bukannya memberantas apa ya Pak? Mengurangi. Maka itu gini. Ada cerita nyata. Dia punya istri di daerah Jawa Barat. Dia pergi istri resmi. Dia pergi akhirnya nikah siri. Begitu nikah siri terus nikah lagi. Bahkan dia masuk data akhirnya dia bisa nikah resmi. Ketika dia bisa nikah resmi, maunya
Karena yang di Jawa Barat sudah ditinggali barang-barang dan sebagainya. Yang istri yang ketiga ini maunya merubah karis. Karsu ya. Karis nggih. Nah itu. Nah, bisakah merubah? Setelah datang ke saya, bisa merubah, bisa. Asalkan yang merubah istrimu yang pertama, kan gitu. Lah iya toh. Karena yang tercatat masih yang istri pertama. Istri yang pertama. Jadi istri yang ketiga ini akhirnya maunya yang laki itu adil katanya. Jadi sana ditinggali harta benda, yang sini ditinggali karsunya kan gitu loh. Atau karisnya kan gitu ya. Diberi itu. Nah, ternyata karena adil terus ini pun bisa mendapatkan itu asalkan yang memberikan kan istri yang pertama. Karena di catatan kan istri yang pertama, sedangkan ini tidak tercatat. Nah, di situ akhirnya dia rugi lagi. Iya, yang pertama sana dapat harta, padahal yang sana dengan anaknya 2 itu mengatakan, "Wis stop no ya Bapak. Semua ini kan nanti milik jenengan. Kartu karisnya kan sudah jenengan, sudah." Tetap menang yang pertama ya. Menang yang pertama karena yang tercatat dan yang resmi. Maka harus bukti yang autentik itu harus ada. Terus untuk itu Pak tadi ya, kiai-kiai biar nggak nikah ke siri itu bagaimana Pak? Itu sebetulnya setahu saya ketika orang-orang yang juga, kalau dengar gitu. Kalau dengar itu biasanya itu setahu saya itu bukan seorang kiai yang ahli fikih itu enggak. Jadi dia itu memang ada aliran-aliran tertentu yang memangnya dia itu mau begitu. Tapi ketika dia sudah tahu permasalahan-permasalahan, dia pasti tetap menolak. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, sebab pernah seorang kiai itu cerita saya itu sudah kapok betul karena yang dinikahkan itu angkatan. Akhirnya ditembak oleh angkatan. Lah iya. Kan seperti angkatan itu sebelum sekian tahun kan belum boleh nikah kan dan sebagainya kan itu toh ada aturan-aturan tertentu toh itu. Nah dia langsung menikahkan siri, punya anak itu anaknya bingung akhirnya anak siapa dan lain sebagainya. Kan sudah ada ketetapan itu. Ketika dia tidak tahu pasti jadi suatu permasalahan. Maka hati-hati bagi teman-teman yang merasa seorang kiai atau Mbah Mudin dan sebagainya untuk menikahkan itu. Wara kok nikah mudin dan ora ya. Iya katanya kan. Yang istilah dulu kan nikah mudin, nikah kiai. Iya. Itu hanya istilah-istilah karena apa? Akan merugikan bagi yang putri itu sendiri. Yang jelas ketika nikah siri itu adalah banyak hal yang disembunyikan yang akhirnya membuat celaka orang lain itu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Puji untuk pemirsa biar lebih memahami lagi tentang pernikahan siri. Jadi saya harapkan dari semua yang buka ini atau yang mendengarkan dan lain sebagainya, tujuan nikah utama adalah bahagia dunia sampai akhirat. Bahagianya dunia apabila betul-betul diakui oleh negara dan masyarakat. Nah, bahagianya akhirat berarti hukum-hukum syar'i harus terpenuhi. Tujuan nikah adalah selamat dunia dan akhirat. Nah, selamatnya itu berarti hukum-hukum agama pun harus terpenuhi pula. Maka dari itu yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah temannya, keluarganya, bahkan yang menikahkan itu adalah tanggung jawab. Maka orang yang menjodohkan seseorang dijamin kata Rasulullah dia akan masuk surga. Yang menjodohkan? Iya, yang menjodohkan, yang menikahkan itu masuk surga. Jadi jatai penghulu swarga. Amin. Makanya jadilah penghulu. Alhamdulillah. Amin. Tapi mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Ketika itu salah berarti nanti rumahnya bukan di surga tapi di neraka. Maka berhati-hatilah semuanya. Kita tujuannya hidup adalah tujuan dunia sampai akhirat nanti dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, nikah siri akan merugikan diri wanita dan keturunannya. Nggih, matur suwun Pak Puji. Sama-sama. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sambung lagi dengan topik yang berbeda karena banyak sekali di KUA yang perlu disampaikan. Tidak hanya pernikahan saja di KUA aja, karena ada
apa Pak di kawah? Ada zakat, ada wakaf, iya, ada mu'alaf, bahkan hajinya juga ada di sana. Haji juga di KUA. Di KUA. Banyak sekali yang akan bisa digali dari KUA. Matur suwun Pak Puji, segala informasinya semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua, menjadikan pembelajaran dan edukasi untuk para penonton, para pemirsa yang menyaksikan semua ini. Saya Dani Primasari Narendrani dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio, ditemani dengan teman-teman, ada Hendra, ada Mino, ada Rizky sama Elo, mengucapkan terima kasih. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.